Real Madrid dikenal sebagai tim yang gak kehabisan bakat berkualitas. Salah satunya di lini tengah yang di musim ini seakan kebanyakan gelandang yang sama kuatnya. Mulai dari Toni Kroos, Luka Modric hingga Federico Valverde. Sayangnya akhir-akhir ini pelatih Carlo Ancelotti kerap dikritik karena kembali menduetkan Luka Modric dan juga Toni Kroos. Cetak gol akan merangkum kerasnya persaingan di lini tengah Real Madrid sebagai berikut. Mencari penerus Modric dan Toni Kroos. Sektor lini tengah Real Madrid memang selalu punya sosok kunci di dalam satu dekade terakhir. Peran tersebut dengan apik dimainkan oleh Luka Modric dan Toni Kroos. Namun seiring berjalannya waktu, kedua pemain ini mengalami penurunan karena faktor usia. Maka dari itu, sejak awal musim, Carlo Ancelotti sudah punya rencana untuk meregenerasi lini tengah. Saat itu, Modric dan Toni Kroos diberi peran sebagai pembimbing para gelandang muda El Real. Ancelotti menyebut kalau keduanya akan bergantian untuk bermain sebagai jenderal di lini tengah. Pasalnya saat keduanya bermain, taktik Real Madrid mulai terbaca lawat. Pendapat tersebut langsung dibenarkan oleh mantan pemain Real Madrid yakni Javier Balboa. Putra daerah Madrid ini merasa tim lawan lebih bisa menguasai permainan saat Modric dan Toni Kroos berduet. Untuk mensiasati itu, sang pelatih lebih sering menurunkan beberapa pemain lain, mulai dari Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, dan Federico Valverde. Sayangnya, ketiga pemain ini sering menampilkan performa yang kurang konsisten. Contohnya saat skuad Los Blancos ditahan imbang oleh Rayo Vallecano beberapa waktu yang lalu. Di laga itu, Camavinga gagal menjalankan peran dengan 4 kali kehilangan bola. Sementara Tchouaméni sering bermain sebagai pelapis dari Camavinga dan Valverde. Performa angin-anginan tersebut membuat Ancelotti masih sulit untuk menggantikan peran Modric dan Toni Kroos. Akan tetapi para petinggi Real Madrid banyak yang gak sependapat dengan Don Carleto. Di laga menghadapi Atletico Madrid, Ancelotti sempat menduetkan Kroos dan juga Luka Modric. Keputusan ini mendapatkan sorotan tajam dari para petinggi yang mengharapkan sang pelatih memaksakan regenerasi. Pasalnya, ex-pelatih AC Milan ini dinilai terlalu menganak-emaskan kedua gelandang seniornya. Namun hingga kini belum diketahui siapa petinggi yang mengkritik Ancelotti tersebut. Jude Bellingham yang langsung berpengaruh. Beruntung drama di lini tengah sedikit redam dengan kehadiran Jude Bellingham. Pemain asal Inggris ini berhasil menampilkan performa yang luar biasa di musim perdananya di Santiago Bernabeu. Bellingham didatangkan di musim panas lalu dengan mengeluarkan mahar 103 juta euro. Namun Bellingham gak diminta Ancelotti untuk mengisi peran pengangkut air di lini tengah. Ex Birmingham City ini dirubah posisinya dengan menjadi playmaker oleh Don Carlo. Sang pelatih saat itu bereksperimen dengan Bellingham karena punya kemiripan dengan gaya bermainnya Zinedine Zidane. Hebatnya, pemikiran cerdas Ancelotti membawa berkah bagi skuad Los Blancos. Sejauh musim ini, Bellingham sudah melesakkan 12 gol dari 14 laga dan menjadi pemuncak top skor sementara. Gak cuma itu, mantan pelatih Juventus ini juga sering menempatkan Bellingham sebagai striker. Hal itu dilakukan saat Vinicius dan Rodrigo mengalami kebuntuan di lini depan. Kesuksesan ini menjadi yang kedua kalinya bagi Don Carleto dalam bereksperimen. Sebelumnya dirinya juga berhasil mengubah Ricardo Kakak menjadi monster menakutkan saat berada di AC Milan. Melihat hal itu, Kakak pun turut senang dan memuji kegacoran dari Jude Bellingham. Pemenang Ballon d'Or 2008 ini mengaku selalu terhibur dengan aksi-aksi yang ditunjukkan oleh sang bintang. Sementara Ancelotti juga nggak ketinggalan memberikan pujiannya. Dia menyebut kalau Bellingham akan menjadi momok menakutkan di kotak penalti lawan. Konsistensi persaingan gelandang Real Madrid. Kemoncaran performa Jude Bellingham membuat gelandang Los Blancos pun melecut semangatnya. Dampak dari penampilan Bellingham membuat para gelandang ingin bersaing memperebutkan posisinya. Hal ini tentu positif bagi Carlo Ancelotti dalam menentukan taktiknya. Salah satunya ada nama Brahim Diaz yang dalam 2 laga terakhir selalu menjadi andalan sang pelatih. Kepercayaan itu langsung dibayar kontan oleh Diaz dengan mengemas 1 gol dan 1 assist. Performa apiknya itu seakan menjadi pembuktian pemain asal Maroko di skuad El Real. Pasalnya dia sempat mengeluh karena kurang mendapatkan menit bermain. Seperti diketahui, Brahim Diaz memang sudah punya penampilan apik dalam 2 musim terakhir saat dipinjamkan ke AC Milan. Saat itu dia berhasil menghadiahkan Scudetto bagi Rossoneri.
Bahkan di musim terakhirnya, ex-Manchester City ini membawa Diavolo Rosso melaju ke semifinal Liga Champions. Setelah berhasil melakukan pembuktian, Diaz langsung memasang target yang besar. Pemain keturunan Spanyol ini ingin berfokus untuk memberikan semua gelar kepada Los Blancos. Menurutnya, hal itu bisa diwujudkan dengan selalu bekerja keras di setiap waktu. Pendapat ini juga dilontarkan oleh para pemain lain seperti Dani Ceballos. Ex-Arsenal ini mengaku siap berkorban bagi tim meskipun saat ini hanya menjadi pilihan kesekian sang pelatih. Di sisi lain, persaingan ketat juga akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sebab Los Blancos masih punya bintang muda berkualitas seperti Arda Güler dan Nico Paz yang masih terbekap cedera. Prediksi ideal lini tengah Real Madrid. Melimpahnya opsi gelandang bikin Carlo Ancelotti punya banyak variasi taktik. Don Carleto bisa semakin bebas menentukan komposisi di lini tengah El Real. Pasalnya Los Blancos punya banyak gelandang dengan kemampuan berbeda. Ancelotti bisa memasang trio Jude Bellingham, Dani Ceballos, dan Arda Güler. Ketiganya bisa menjadi senjata kreativitas yang dibutuhkan oleh lini tengah Los Blancos. Dani Ceballos sejauh ini masih terus menjadi pilihan alternatif untuk El Real. Ceballos baru sekali menjadi starter saat diturunkan menghadapi Napoli di Liga Champions. Ancelotti menyanjung loyalitas Ceballos bertahan di Real Madrid meskipun jarang tampil. Dirinya berjanji akan memberikan pemain berusia 27 tahun ini lebih banyak kesempatan. Sementara itu, Arda Güler juga masih belum debut untuk skuad Los Blancos karena terhalang cedera. Pemain asal Turki ini sempat masuk di bangku cadangan saat Real Madrid menjamu Rayo Vallecano. Namun sayangnya Ancelotti nggak memberikan Güler kesempatan tampil. Rupanya Don Carleto enggan buru-buru memainkan pemain yang berusia 18 tahun ini. Dia berjanji akan menurunkan Arda Güler di saat yang tepat. Namun sang pemain justru kembali cedera paha sampai waktu yang belum ditentukan. Pendukung El Real pun ikut kecewa dengan cedera kambuhan yang dialami oleh Güler. Mereka khawatir sang pemain akan mengikuti jejak dari Eden Hazard yang kebanyakan cedera. Akan tetapi El Real juga masih punya stok gelandang lain seperti Nico Paz, Brahim Diaz ataupun Eduardo Camavinga, dan jangan lupakan Federico Valverde. Untuk Nico Paz bermain gemilang dengan mencetak gol di laga menghadapi Napoli. Sementara Diaz juga mulai bisa diandalkan di lini tengah usai cederanya Camavinga. Itulah ulasan kerasnya persaingan di lini tengah Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini tengah akan menjadi kunci Real Madrid meraih gelar juara La Liga dan Liga Champions di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.